Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas dengan anggota Nawang Wulan, Naila Tata Nurfadila, dan Dudialista Husna. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang latar belakang, karakteristik, topik dan masalah kajian penelitian, dan juga prosedur penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Pendidikan merupakan usaha sadar dalam proses pembelajaran yang terencana agar nantinya peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan dasar sebagai pendidikan awal juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, peningkatan kualitas pembelajaran tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terkendali. Salah satu cara yang sistematis dan terkendali itu adalah dengan memanfaatkan penelitian pendidikan. Hal lain yang melatar belakangi terjadinya penelitian tindakan kelas yaitu realita bahwa pendekatan ilmiah terdahulu belum mampu menyelesaikan masalah menjadi sebuah inquiry sosial, dan keinginan untuk mewujudkan kolaborasi untuk mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang semakin gemilang. Menurut Eliot dalam Swarsih Madya, penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Seluruh prosesnya ditelaah, didiagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh menciptakan hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan perkembangan profesional. Lalu, menurut Sanford dan Kemis dalam IKD Harja Subrata, penelitian tindakan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi. Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi di mana praktik-praktik pembelajaran tersebut dilakukan. Jadi, pada intinya, penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang telah berlaku dan belum mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu inquiry. Penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real dan praktis yang sehari-hari dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, PTK memusatkan perhatian pada permasalahan yang spesifik dan kontekstual, sehingga tidak terlalu menghiraukan sampel karena berbeda dengan penelitian formal. Tujuan PTK bukanlah menemukan pengetahuan baru yang dapat diberlakukan secara meluas. Yang kedua yaitu reflektif, berupa evaluasi secara kritis yang dilaksanakan oleh peneliti dan kolaborator. Langkah-langkah dalam kegiatan reflektif adalah 1. Mengumpulkan catatan dari peserta PTK, 2. Menjelaskan dasar reflektif catatan tersebut, dan yang ketiga, mentransformasi catatan tersebut menjadi pertanyaan dan sederet alternatif yang mungkin dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh pendidik, tetapi ia harus berkolaborasi dengan pendidik lain. Peneliti dalam PTK hendaknya selalu ingat bahwa dia adalah bagian dari situasi yang diteliti. Dia bukan hanya pengamat tetapi juga terlibat langsung dalam proses situasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik dan masalah kajian penelitian tindak kelas atau disingkat PTK. Tidak semua masalah pembelajaran dapat dikaji dan dipecahkan melalui PTK. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan penelitian tindakan kelas, terlebih dahulu guru harus memiliki rasa ketidakpuasan terhadap praktik pembelajaran, berani dan jujur terhadap diri sendiri dan tindakannya dalam pembelajaran, serta memahami kelemahan dari pembelajaran yang dilakukannya. Masalah yang akan dijadikan topik PTK hendaknya disenangi,
menantang dan mampu membangkitkan rasa penasaran terhadap masalah itu. Masalah PTK juga harus mendesak, strategis, dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Berikut ini akan dijabarkan beberapa masalah yang dapat dijadikan topik dalam penelitian tindak kelas. Yang pertama ada masalah belajar siswa di sekolah, yang mencakup masalah belajar siswa di kelas dan kesalahan pembelajaran miskonsepsi. Yang kedua ada desain dan strategi pembelajaran di kelas, yang mencakup masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran, implementasi dan inovasi dalam metode pembelajaran, interaksi dalam kelas, serta partisipasi orang tua dalam proses belajar siswa. Yang ketiga ada alat bantu, media, dan sumber belajar, termasuk di dalamnya ada masalah penggunaan media, sumber belajar baik di dalam maupun di luar kelas, serta peningkatan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat ada sistem asesmen, evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Termasuk di dalamnya ada masalah evaluasi awal dan hasil pembelajaran, serta pengembangan instrumen asesmen berbasis kompetensi. Yang kelima ada pengembangan pribadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya, termasuk peningkatan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik, peningkatan keefektifan hubungan antara pendidik, peserta didik, dan orang tua dalam proses belajar mengajar, dan juga peningkatan konsep diri peserta didik. Dan yang terakhir ada kurikulum pembelajaran, termasuk di dalamnya ada implementasi kurikulum, urutan penyajian materi pokok, interaksi guru dengan siswa, siswa dengan materi ajar, dan siswa dengan lingkungan belajar. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Naila Tata. Prosedur penelitian tindak kelas. Kami mengambil dua pendapat tentang prosedur penelitian tindak kelas, yaitu dari Kurt Lewin dan menurut Sungkono. Penelitian tindak kelas model Kurt Lewin ini menyatakan bahwa dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah pokok, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sedangkan Sungkono menyatakan dalam penelitian tindak kelas terdapat 5 prosedur umum yang dapat dilakukan meliputi penerapan fokus masalah, perencanaan tindakan perbaikan, pelaksanaan tindakan observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi, serta perencanaan tindak lanjut. Prosedur penelitian tindak kelas model Kurt Lewin yang pertama adalah rencana atau planning. Rencana tindakan merupakan tindakan tersusun yang harus prospektif dan memandang ke depan. Dalam hal ini, peneliti menyusun rencana tindakan atau solusi terhadap pemecahan masalah dalam bentuk rencana tindakan kelas. Dilanjutkan yang kedua yaitu tindakan atau acting. Tindakan dituntun oleh perencanaan sebelumnya. Tindakan masih bersifat fleksibel dan siap diubah sesuai dengan keadaan yang ada. Di sini, peneliti melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan pada RPP atau rencana tadi dalam situasi aktual yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga adalah observasi atau observing. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendokumentasikan ataupun merekam pengaruh dari tindakan terkait. Observasi harus dilakukan secara cermat, sehingga akan ada dasar dokumenter untuk refleksi berikutnya. Yang terakhir adalah refleksi atau reflecting. Refleksi bertujuan untuk memahami proses, masalah, dan kendala yang nyata dalam tindakan yang telah dilakukan. Refleksi ini bersifat evaluatif. Prosedur penelitian tindakan kelas menurut Sungkono. Prosedur yang pertama adalah penetapan fokus masalah. Di sini terdapat 4 kegiatan, yaitu merasakan adanya masalah, identifikasi masalah, analisis masalah. Setelah memperoleh sekian banyak permasalahan melalui proses identifikasi, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah-masalah tersebut untuk menentukan urgensi dalam mengatasinya. Dilanjutkan dengan perumusan masalah. Setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan perumusan masalah secara lebih jelas, spesifik, dan operasional.
Prosedur berikutnya yaitu perencanaan tindakan. Yang pertama adalah perumusan solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Dilanjutkan dengan menganalisis kelaikan hipotesis tindakan. Pada langkah ini, peneliti perlu mengkaji kelaikan dari sejumlah hipotesis tindakan yang diperolehnya, baik dari segi jarak antara kondisi real dengan situasi ideal yang dijadikan rujukan. Kegiatan berikutnya adalah persiapan tindakan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam langkah ini antaranya membuat skenario pembelajaran, mempersiapkan fasilitas, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data, serta melakukan simulasi pelaksanaan tindakan. Prosedur yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Kegiatan yang pertama dalam prosedur ketiga ini yaitu pelaksanaan tindakan. Setelah semua kegiatan persiapan selesai, maka skenario tindakan perbaikan yang telah direncanakan kemudian dilakukan dalam situasi yang nyata. Dilanjutkan dengan observasi dan interpretasi. Dalam penelitian tindak kelas ini, observasi merupakan upaya untuk merekam segala peristiwa ataupun kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung. Dilanjutkan dengan diskusi balikan. Diskusi balikan ini sebaiknya dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari selang observasi yang telah dilakukan. Prosedur yang keempat adalah analisis dan refleksi. Kegiatan pertama yaitu analisis data. Analisis data yang bersifat kualitatif dapat dilakukan melalui reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif dapat dianalisis menggunakan analisis statistik. Kegiatan berikutnya adalah refleksi. Refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang sudah berhasil atau yang belum berhasil dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Prosedur yang terakhir yaitu perencanaan tindak lanjut. Jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan, maka penelitian tindakan kelas harus dilanjutkan pada siklus 2 dengan prosedur yang sama seperti pada siklus pertama. Jika pada siklus kedua permasalahan telah dirasa terselesaikan dan hasilnya sudah memuaskan, maka tidak perlu berlanjut pada siklus ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin menanggapi, silakan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.